Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi kepada semua anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, ya, khususnya kelas 9. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas dan juga dapat melaksanakan kegiatan belajar, walaupun kali ini kita masih dalam belajar jarak jauh, namun tidak mengurangi rasa jenuh, mengurangi kemalasan. Kita masih tetap semangat, yang mana semua ini karena berkat kesehatan kita yang Allah berikan. Anak-anakku sekalian kelas 9 yang berbahagia, kali ini Bapak akan mengulas kembali, ya, dalam pelajaran seni budaya tentang teknik seni lukis. Karena pada materi yang lalu pernah juga Bapak menyinggung sedikit tentang seni lukis, ya. Kali ini adalah teknik seni lukis. Mudah-mudahan pada pembahasan Bapak kali ini akan menambah, ya, pengetahuan kepada anak-anakku sekalian. Anak-anakku yang dirahmati Allah, mari kita mulai saja, ya, kegiatan belajar kita pada hari ini dengan lebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang kita dapati dapat bermanfaat khususnya kepada diri kita dan umumnya kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman nabiyya birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, kita mulai saja. Seni budaya, materi teknik seni lukis, ya. Mudah-mudahan pembahasan ini akan melengkapi, ya, pembahasan yang lalu. Teknik seni lukis. Yang pertama, tekniknya adalah teknik pointillis. Apa itu teknik melukis dengan menggunakan cara pointillis? Yaitu cara melukis dengan cara menggunakan titik-titik sehingga membentuk objek yang sederhana tapi menarik. Ya, cara melukis dengan menggunakan titik-titik sehingga membentuk objek yang sederhana tapi menarik. Nah, itu adalah teknik pointillis. Ya, seperti kita akan membuat gambar benda alam, ya, buah-buahan, ya, buah-buahan, ya, seperti buah apel. Kita bentuk dari kumpulan titik-titik sehingga membentuk buah apel, ya. Nah, tentu dalam teknik pointillis ini sangat sekali dibutuhkan kesabaran dan waktu yang lama. Ini kalau menggunakan teknik pointillis, ya, kita memberikan titik itu, ya, apalagi kita akan membentuknya suatu gambar yang berbentuk apa, ya, ada gelap terangnya. Itu kan tentunya yang namanya gelap itu titiknya harus penuh, padat, merapat sehingga terbentuk lihatan hitam. Itu dibentuk dari titik-titik. Ya, tentu kalian sudah bisa ya membayangkan bagaimana untuk
meletakkan titik-titik itu. Sangat hati-hati, maka dibutuhkan kesabaran. Itu yang pertama adalah teknik pointillis, ya anak-anakku. Adapun teknik yang kedua, ya, dalam melukis. Ini melukis ya nak ya. Kalau yang menggambar itu ya sudah kalian pahamilah ya. Sama dalam hal menggambar pun ada cara teknik menggambar dengan pointillis. Ini adalah seni melukis. Yang kedua adalah dusel atau gosok, ya, digosok ya gambar itu sehingga berbentuk halus, kelihatan halus, dipandang halus bentuknya. Itu dengan teknik dusel. Apa itu dusel? Yaitu dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipis. Ya, digosok menggunakan tangan ya pada bidang gambar atau pada bidang lukis menggunakan kuas atau alat lainnya, yaitu teknik ya. Kalau teknik kan bagaimana cara kita yang kita bisa lakukan, yang mudah kita lakukan, itu yang kita gunakan. Bisa kuas dengan digusel gitu ya. Ini biasanya pada gambar-gambar yang mempunyai tekstur khusus, gelap ya, mempunyai tekstur yang kelihatan terang, itu menggunakan ya dusel itu. Itu yang kedua ya anak-anakku, teknik seni lukis dusel, yaitu dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipis. Dan yang ketiga, siluet. Nah, ini teknik siluet, yaitu teknik menutup objek dengan satu warna. Siluet. Teknik menutup objek gambar, ya, objek benda yang kita gambar dengan satu warna. Warna apa? Hitam. Jadi sama juga dengan cara ngeblok. Tahu ya kalian, ngeblok itu membuat semuanya gelap, semuanya terang, semuanya gelap merata. Ya, misalnya gambar wajah manusia, tapi dengan cara siluet itu ya udah dihitamkan semuanya. Untuk warna sih bebas ya, boleh dengan warna hitam, bisa dengan warna merah, bisa dengan warna kuning, hijau, dan lain sebagainya. Cuma menggambarnya itu full, penuh ke seluruh bidang, rapet, rata. Nah, itu yang disebut dengan teknik gambar siluet. Nah, ini biasanya orang pun paham lah ya, oh ini gambar siluet menunjukkan ini, oh ini gambar ini, bisa diterka, bisa dinilai, bisa. Itu walaupun dengan satu warna dan di gambarnya dan di bentuknya itu secara berata full dengan warna. Ya, contohnya yang mudah bagi kalian yang pernah mampir ya di rest area, itu ada toilet ya, tempat membuang hajat, baik hajat kecil ataupun hajat besar, itu ada gambar siluetnya, gambar pala seorang wanita ya, gambar pala seorang pria. Nah, itu orang paham, oh ini untuk perempuan, oh ini untuk pria. Itulah bentuk gambar siluet, penuh, tapi orang paham, oh ini gambar wanita untuk wanita, ini pria untuk. Nah, itu ya anak-anakku, itu teknik yang ketiga, siluet. Ya, gampang ya, siluet ya. Kita membuat dekor juga pun bisa. Nah, biasanya gambar siluet ini untuk mengisi ruang-ruang kosong dalam seni dekorasi utamanya ya. Pada sudut-sudut yang perlu kita hias itu dibuat gambar-gambar full dengan warna penuh. Dan yang keempat, anak-anakku, teknik seni lukis yang keempat apa? Yaitu arsir. Ya, sering ya kalian pun mendengar setiap
belajar seni budaya melukis ataupun menggambar ataupun yang lainnya, membatik ataukah yang lain ya, itu pastilah mendengar kata arsir. Ya, Bapak yakin kalian sudah membayangkan apa itu arsir, yaitu menggoreskan pensil berupa garis-garis berulang. Arsir, jadi menggaris-garis secara merata agar rapat ya. Bisa juga menggarisnya secara vertikal dari atas ke bawah, dari bawah ke atas ya, gitu. Bisa juga arsiran itu secara horizontal dari kiri ke kanan, kanan ke kiri ya, gitu. Bisa juga dengan cara miring ya. Bisa juga dari sebelah kiri. Nah, pokoknya setiap garis-garis lurus lah ya, dengan bagaimana cara bentuk, apakah ke samping, apakah ke atas, apakah ke bawah, itu disebut dengan arsiran. Nah, biasanya arsiran ini dibutuhkan pada menggambar atau ya melukis satu objek gelap terang. Nah, itu pada gambar yang gelap terang itu sangat dibutuhkan ya teknik arsiran. Untuk yang terang tentunya arsirannya agak tipis, warnanya agak cerah. Nah, untuk yang warna gelap ya, itu biasanya arsirannya tebal dan merapat gitu. Nah, itu arsiran, yaitu menggoreskan pensil berupa garis-garis berulang. Kalau melukis ya tentunya kuas ya, atas bawah, samping kanan, samping kiri, kiri kanan, kiri ya, ya begitulah, begitu ya. Nah, yang kelima dari teknik seni lukis adalah akuarel. Akuarel yaitu teknik menggunakan media basah agar menghasilkan warna yang transparan. Media basah agar hasil dari gambaran itu atau lukisan itu transparan. Transparan yaitu gambar yang tipis ya, bentuknya agak mudah ya. Jadi tidak seperti menggambar blok yang kerang. Ya, transparan itu ya gambar-gambar lembut lah. Itu menggunakan teknik akuarel. Ya, ini biasanya menggunakan cat air ya. Cat air itu sangat transparan ya, anak-anakku. Bila kalian gunakan cat air pada palet ya, kemudian dicelupkan kuas, digoreskan di kanvas, itu garisan pertama ya, goresan pertama itu masih tipis, masih kelihatan ya, masih tembus warna dasarnya. Udah kering, tiban lagi, gores lagi, agak tebal ya. Udah kering, tiban lagi, baru kerang. Nah, untuk akuarel ini ya mungkin gambarannya hanya sekali gores ya, hanya sekali sapuan koas ya, jadi sehingga kelihatan transparan. Ini pada gambar-gambar yang lembut ya. Dan yang keenam adalah seni teknik lukis dengan seni plakat, yaitu teknik melukis yang menggunakan macam cat ya, menggunakan berbagai macam cat ya, untuk dipadukan dalam satu objek gambar. Nah, itu adalah seni plakat ya. Modelnya ya hampir juga dengan cara menggambar model kubisme ya, melukis teknik kubisme. Nah, itu caranya cara plakat, menggunakan warna-warni. Itu yang keenam, yaitu seni lukis teknik plakat, yaitu teknik melukis yang menggunakan berbagai macam cat. Adapun yang ketujuh, spray, dengan cara menyemprotkan cat pada gambar. Spray ya, spray ya, yaitu semprotan yang berisi cat digunakan untuk melukis ya. Banyak sekarang itu digunakan ya, dibuat
dengan menggunakan cat pilok ya. Kalian kasih tahu ya, pilok itu kalau yang mau digunakan dikocok-kocok dulu ya, agar catnya itu lebih menyampur dengan yang lain ya, baru disemprotkan. Itu tekniknya ada spray, seperti gambar lukisan-lukisan pada airbrush ya, semprotan juga menggunakan. Itu adalah teknik ya, cara. Keahlian orang itu kan berbeda-beda. Nah, itulah yang disebut dengan teknik seni melukis. Adapun yang ke-8 adalah teknik tempera, dengan cara melukis di dinding. Tempera ya, melukis di dinding pada bidang datar ya. Itu adalah teknik tempera. Wah, tentunya kita menggunakan dengan alat bantu ya, dengan penunjang ya, namanya dinding tinggi ya. Pasti kalau kita melukis pada tempat yang biasa ya, cukuplah dengan menggunakan easel ya, kanvas digantungkan pada easel, kita bisa duduk, kita bisa berdiri sambil mengerjakan. Nah, kalau di dinding ya tentunya karena medianya luas, besar, otomatis membutuhkan alat lain, yaitu penunjang, apakah tangga dan lainnya. Yang ke-9 dari teknik melukis adalah linier, menggambar suatu objek dari satu garis. Linier, satu garis. Nah, ini teknik linier ini sangat dibutuhkan pada menggambar perspektif ya. Apa itu menggambar perspektif? Yaitu gambar yang membutuhkan bantuan garis. Itu sangat banyak sekali menggunakan garis. Nah, ini teknik yang ke-9, linier, menggambar suatu objek dari satu garis. Nah, itulah teknik-teknik seni lukis ya. Mudah-mudahan anak-anakku dapat memahaminya. Berikutnya medianya. Bagaimanapun ya, media atau tempat itu sangat penting, dan itu yang paling utama. Tempat untuk sesuatu kegiatan itu memang sangat sekali dibutuhkan. Untuk media menggambar seni lukis pun demikian, medianya itu harus ada, atau alatnya, benda yang diperlukan untuk menghasilkan suatu karya. Apa saja medianya? Yaitu pensil. Pensil. Tahu kan ya pensil? Banyak jenisnya tuh anak-anakku, pensil ya, yang berseri 2B, yang berseri HB ya, yang berseri 2 apalagi tuh ya. Pokoknya jenis seri-seri itulah yang menentukan hasil dari warna pensil itu ya. 2B kerang ya, HB biasa ya, yang lainnya ada yang bentuknya lunak ya, ada yang bentuknya keras. Itu adalah seri-serinya. Yang penting pensil dan bisa digunakan. Itu. Kedua, konte ya. Konte itu semacam cat air ya, namun dia terbentuk dalam tube ya, dalam kemasan-kemasan. Sama, itu adalah jenis pewarna konte. Yang ketiga, pastel dan krayon ya, pastel dan krayon. Krayon tahu ya, itu pensil-pensil yang terbuat dari bahan lunak, sepertinya itu lilin ya, lilin yang dicampur dengan pewarna. Makanya kalau kita menggunakan krayon harus dengan alas ya, apakah sarung tangan ya, apakah menggunakan tisu ya, karena dia warnanya cepat nempel. Krayon itu ya, memang warnanya bagus ya, terang, jelas, tajam warnanya. Itu krayon. Itu adalah media
menggambar atau seni lukis. Yang keempat, drawing pen. Nah, ini drawing ya, drawing pen. Ini jenis pulpen untuk menggambar. Ya, ada itu khusus, dan itu pun berseri ya, dari 01 sampai 020 ya, banyak jenisnya itu drawing pen. Kalau yang 01 mata penanya agak kecil ya, lancip. Ini biasanya digunakan untuk menggambar ya, sketsa, gambar-gambar halus ya, pada bidang yang digunakan berupa bentuk-bentuk garis ya, bangunan ya, itu menggunakan pulpen drawing pen. Ada yang nomor seri 4, 5, semakin tinggi seri nomornya, semakin besar bentuk mata penanya. Yang berikutnya medianya adalah spidol. Ya, spidol kalian tahu ya. Itu yang di kelas, bila Pak Guru, Ibu Guru memberikan materi pelajaran di papan tulis, nah itu yang digunakan spidol. Nah, itulah jenisnya ya, spidol. Nah, itu juga berwarna-warni ya, ada yang biru, ada yang merah, hitam ya. Kemudian media berikutnya cat poster ya, cat ini cuma khusus untuk membuat poster. Kemudian tinta Cina. Nah, tinta Cina inilah yang jarang orang menggunakan ya, karena tinta Cina prosesnya memang agak susah ya, agak repot. Dari batangan dikasih air, digosok-gosok sehingga luntur. Nah, maka lunturannya itu yang berupa cairan yang digunakan untuk menggambar, itu tinta Cina. Tapi sekarang tinta Cina ada yang sudah terbentuk dalam cairan ya, pada botol-botol kecil. Nah, ini warnanya bagus ya, tinta Cina itu hitamnya hitam lekat, gelapnya benar-benar ya, tintanya itu warnanya tinta Cina. dan dia mempunyai ketahanan itu sangat lama dan tidak berubah. Mungkin kalau tinta-tinta lain ya, itu lama-lama akan sedikit agak pudar ya gitu. Tapi tinta Cina ini memang bagus. Itu bisa digunakan untuk media gambar. Lalu cat minyak ya, cat minyak ini pun beraneka macam warna. Ini untuk melukis pada kanvas ya, atau pada bidang lainnya, tembok pun bisa, di poster juga bisa ya, itu cat minyak. Lalu kain kanvas ya, sebagai medianya ya, kanvas yang terbuat dari bahan yang diletakkan, yang dipasang pada bingkai kayu, lalu kita menggunakannya dengan alat bantu yaitu easel, penunjang untuk meletakkan kanvas, baru kita melukis, baru kita menggambar. Lalu kuas ya, tentu di sini adalah kuasnya kuas melukis ya anak-anakku, bukan kuas cat. Kenapa beda? Jelas, kalau kuas cat itu dia mempunyai bulu-bulu kuasnya agak kasar, kemudian agak lebar, besar ya. Kenapa? Itu dibutuhkan untuk mengecat bidang datar yang luas, bidang yang besar. Itu kalau cat kalau kuas cat, enggak cat biasa. Memang dibentuk demikian rupa sesuai ya dengan keperluannya. Nah, kalau kuas kanvas, kalau kuas untuk menggambar itu bentuknya panjang ya, dia mempunyai tangkainya. Kemudian bulu-bulunya pun lebih halus, lebih lembut. Nah, itu pun berseri ya, dari nomor 1, nomor 2 sampai nomor 5 ya. Bahkan nomor 10 juga ada. Ya, pokoknya berseri lah, tergantung mana yang kita butuhkan. Ya, begitu. Itu untuk kuas. Jadi mempunyai tangkai yang panjang, jadi mudah untuk dipegangnya. Bisa dengan cara dekat,
Oh iya, agak jauh, bisa dipegang ujungnya, kita menggambar dari jauh bisa. Jadi gitu ya anak-anakku, koas ini media menggambar. Kemudian palet. Palet ya, tahu ya anak-anakku, apa itu palet? Itu media untuk meletakkan warna-warna gambar. Ya, bila kalian menggunakan cat air warna hijau, letakkanlah pada bidangnya, pada tempat yang ada di palet itu. Jadi dia berbentuknya datar, bisa berupa piring, bisa berupa tatakan, ya, dan mempunyai tempat-tempat khusus, ya, wadah, celongan-celongan untuk menaruh cairan-cairan warna. Itu palet. Dan yang terakhir komputer, ya, bisa untuk membuat suatu gambar dengan menggunakan alat komputer. Nah, itulah anak-anakku sekalian, media menggambar seni lukis. Berikutnya, jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahan. Ya, apa saja jenisnya? Yaitu lukisan cat minyak atau oil painting, lukisan yang menggunakan cat berupa tepung atau paste yang dilarutkan dicampurkan dengan minyak. Jadi lukisan yang menggunakan cat minyak, ya. Jadi catnya itu agak mengkilap, ya, agak terang. Itu yang pertama jenisnya, menggunakan cat minyak. Dua, lukisan cat minyak atau watercolor. Lukisan cat minyak atau watercolor, lukisan yang menggunakan media cat air yang bersifat transparan tembus pandang. Itu yang kedua, itu adalah cat air, ya, cat biasa, cat lukis, cat air biasa. Ya, pastilah kalian pernah menggunakan, ya, cat air biasa itu kan kalau hanya satu kali goresan itu nggak kereng, masih kelihatan warna dasarnya. Nanti udah kering dibalas lagi, ya, diulangi, baru agak tebal. Udah kering baru ditiban lagi, diulas lagi sampai kering, nah baru kelihatan terang. Nah, itu adalah cat air, ya, untuk menggambar yang transparan. Artinya untuk gambar-gambar yang jenisnya lembut, halus, ya, itu menggunakan cat air, ya, transparan. Dan yang ketiga, lukisan pastel, lukisan yang menggunakan butiran pigmen warna yang telah dipadatkan. Jadi menggunakan bahan lukis yaitu butiran-butiran pigmen warna yang telah dipadatkan. Jadi semacam kristal, ya. Ya, mungkin dengan sistem kalau dulu kita di SD menggambar dengan cara menempel, mungkin hampir sama, ya. Begitulah yang disebut dengan jenis lukisan pastel. Jadi dengan sapuan butiran-butiran diletakkan pada bidang gambar. Dan yang keempat, lukisan arang dapat menghasilkan lukisan bersifat gelap terang. Lukisan arang tentu hanya satu warna, ya. Arang hanya warna hitam. Itu hanya digunakan untuk menggambar atau melukis gelap terang. Sisi yang gelap dengan menggunakan pool, ya, goresan-goresan arang yang tebal, sedangkan yang terang tentunya tidak. Ya, kalaupun digunakan tipis lah. Nah, itu adalah jenis lukisan arang, digunakan untuk gelap atau terang. Dan yang kelima, lukisan al fresco, lukisan yang dibuat di tembok dalam keadaan masih basah. Oh, gitu, ya, betul. Ya, al fresco, jadi menggunakan medianya tembok, ya, dalam keadaan basah, ya, sehingga melukisnya itu berkali-kali itu goresan-goresan kuasnya, ya,
berulang-ulang sehingga terbentuklah suatu warna yang khusus. Ya, itulah namanya jenis-jenis lukisan. Karena kan yang namanya lukisan itu seni. Seni itu kan terpancar dari hati, kejiwaan. Sedangkan kejiwaan itu kan manusia tidak sama. Ya, ada yang senangnya ini, senangnya itu, senangnya lain-lain. Itulah yang namanya kekayaan daripada aliran-aliran seni lukis. Jadi lukisan al fresco adalah lukisan yang dibuat di tembok dalam keadaan basah. 6. Lukisan al fresco, lukisan yang dibuat di tembok dalam keadaan kering. Nah, ini sebaliknya. Ya, al fresco. Jadi al fresco adalah lukisan yang dibuat di tembok kering, sedangkan al fresco ya, dibuat pada tembok yang masih basah. Al fresco basah, al secco tembok kering. 7. Lukisan tempera, lukisan yang dibuat di tembok mural. Tembok mural yaitu tembok yang bergelombang. Dia mempunyai teksturnya agak kasar. Ya. Ada kan ya tembok-tembok yang mempunyai bentuk permukaannya teksturnya itu kasar. Nah, itu bisa dibuat untuk melukis. Nah, ini adalah lukisan jenis aliran lukisan tempera ya, lukisan tempera dibuat pada tembok atau mural, tembok biasa yang mempunyai tekstur kasar. 8. Lukisan azalezo ya, dengan cara menempelkan potongan dari suatu bentuk sesuai dengan pola gambar. Nah, ini yang Al-Zero inilah yang sistem tempel ya, sama dengan teknik kubisme ya, jadi menempel bentuk gambar dengan tempelan-tempelan ya. Begitulah jenis-jenis lukisan. 9. Lukisan mozaik, lukisan dengan cara menempelkan pecahan kaca. Mozaik ya, tempelan kaca, bisa tempelan marmer ya, pecahan-pecahan ubin ataupun benda-benda lain yang mempunyai daya tarik ya. Bahkan dari batok kelapa itu pun bisa untuk digunakan sebagai alat melukis ya. Batok-batok kelapa itu, tempurung kelapa bisa ya. Ya, cuman begitu prosesnya membutuhkan waktu yang lama, tapi nilai seninya sangat tinggi ya. Kenapa kok tinggi? Ya iya, karena proses pembuatannya pun sulit, membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, pikiran. Wah, pokoknya serba sabar deh membuatnya ya. Ini untuk lukisan mozaik ya, bukan, lukisan azalezo ya, menempelkan. Lukisan mozaik juga ya, mozaik itu juga menempelkan, cuman jenisnya dari pecahan kaca atau keramik atau pecahan-pecahan ubin. Lalu yang ke-10, lukisan intarsia ya, menempelkan pada kulit kayu. Iya, itu adalah jenis keterampilan ya, dengan teknik intarsia ya. Kulit pohon itu bisa juga, bahkan kulit jagung. Kalian tahu ya, buah jagung itu kulitnya dikeringkan, kalau sudah kering diluruskan ya, diurut gitu merata, itu dipotong-potong bentuk persegi lalu ditempel. Itu bisa membentuk suatu lukisan. Selain kulit jagung juga yaitu tadi ya, kulit kelapa, tempurung bisa, kulit kayu bisa ya, pokoknya banyak. Dari daun pun bisa. Apa contohnya? Batang pisang ya, pelepah pisang pun bisa ya untuk alat melukis, dan seterusnya demikian ya. Apapun benda yang
memang kita butuhkan dan itu bisa digunakan. Jadi benda yang kita butuhkan tapi bisa untuk digunakan, bisa. Ya, apa sih yang tidak bisa di tangan seseorang yang kreatif? Begitu, ya. Nah, anak-anakku sekalian, ya, untuk berikutnya adalah berkarya seni lukis dengan berbagai bahan dan teknik. Ya, prosedur berkarya dalam melukis, ya. A. Memunculkan gagasan seperti membaca buku, melihat objek secara langsung, mengembangkan imajinasi dan lain-lain. Jadi kita harus banyak membaca. Dengan membaca kita jadi tahu, ya. Dengan membaca kita jadi tahu, ya, bagaimana jenisnya, apa saja alirannya, ya, kemudian tekniknya, ya, pokoknya dengan membaca apapun kita akan jadi tahu. Yang kedua, melihat objek secara langsung, imajinasi, ya, visual, kita melihat langsung, ya. Memang persyaratan itu menggambar harus dengan objek yang kita lihat mestinya. Tapi kalau kita sudah pernah melihat, sudah bisa membayangkan, ya silakan dengan cara imajinasi. Oh, gambar pohon ini adalah begini, 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 dengan imajinasi. Kenapa? Karena kita pernah melihat, pernah memandang. Itu, ya, objek secara langsung, mengembangkan imajinasi. Ya, imajinasi berarti mempunyai suatu gagasan baru, ya, gagasan baru. Menggambar apa ini? Imajinasinya, dia mengatakan ini begini, oh ini perlu tambahan ini warnanya ini. Nah, itu adalah hasil imajinasi. Nah, itu juga bagus dan sangat bagus. Yang kedua, bagian B, memilih bahan seperti kertas, gambar, dan kain kanvas, ya. Yang ketiga, menentukan teknik seperti pointillis, dusel, tempera, blok, akuarel, dan plakat. Dan yang keempat, membuat sketsa. Nah, ini sketsa penting, ya, anak-anakku. Menggambar itu jangan langsung kepada objeknya. Kita buat dulu sketsanya. Tingginya berapa, kemudian bentuknya bagaimana, di sketsanya dulu dengan menggunakan pensil, ya, yang agak tipis, ya, goresannya. Jadi kalau salah dihapus tidak kotor, ya, kemudian mudah menghapusnya. Itu penting, ya, membuat sketsa. Jangan langsung brok gambar langsung, akhirnya malah nggak karuan. Dan yang berikutnya, menyempurnakan lukisan, ya, finishing. Setelah selesai semuanya, perlu lagi diperiksa, ya, apa nih kekurangannya, kira-kira ada yang kurang, ditambah. Nah, itulah berkarya seni lukis dengan berbagai macam bahan dan teknik, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Mungkin sampai di sini dulu, ya, pembahasan kita. Kali ini Bapak belum memberikan tugas untuk kalian, ya. Insya Allah, ya, pada pertemuan berikutnya Bapak akan berikan tugas. Mudah-mudahan penyampaian materi kali ini dapat bermanfaat untuk kalian, dan kalian pun bisa memahami sehingga tahu bagaimana untuk membuat suatu karya yang baik. Sampai di sini dulu pertemuan Bapak dengan kalian. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita dan memberikan kesehatan baik diri kita, keluarga kita, dan semua dari keluarga kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.